Apakah Taiwan jadi diserbu Tiongkok? Apakah Trump akan jadi presiden Amerika di tahun 2024 nanti? Trump presiden, Vivek Ramaswamy wakil presiden. Siapa lawan Partai Republikan Amerika di Partai Demokratnya? Apakah Robert F. Kennedy Jr. bersama Michelle Obama? Lalu, kemana arah Amerika? Jika salah satu dari dua kandidat dari mereka jadi POTUS, apakah BRICS akan jadi kekuatan militer atau aliansi pertahanan? Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena anggota BRICS yang bersebelas tersebut, negaranya banyak yang punya senjata nuklir, seperti Rusia, Tiongkok, termasuk Iran, di mana Saudi ke depan akan juga punya senjata nuklir. Apakah Australia, Inggris, dan Amerika atau AUKUS akan jadi aliansi militer yang mengepung Indonesia selamanya? Di Afrika, 4 negara yang baru kudeta terhadap pemerintah negara mereka yang jadi boneka Perancis, Guinea, Burkina Faso, Mali, dan Niger, membentuk aliansi kekuatan ekonomi dan kekuatan militer bersama. Agaknya di Afrika, Sekutu Barat mulai dilawan. BRICS melawan dolar, Tiongkok melawan Amerika dalam bidang ekonomi dan distribusi. Jadi, Indonesia ke depan bagaimana? Indonesia melihat dunia seperti begini, kemana arahnya? Kemana keberpihakan Indonesia dalam 20 tahun ke depan? Indonesia di dalam negeri masih ada masalah stunting, masalah gizi. Masih belum swasembada pangan. Masih terjadi brain drain atau orang pintar Indonesia tidak ada akses berkarya di Indonesia sehingga mereka keluar negeri, menyebabkan kering pemikir. Secara kebijakan luar negeri Indonesia belum bermain cantik. Kita urai perlahan agar Indonesia ke depan bisa mengambil sikap. Kita berikan data, kita berikan informasi lebih rinci lagi tentang apa peta dunia saat ini. Kita ke tahun 1850 sampai tahun 1990-an, Amerika adalah negara yang sangat kuat ekonominya. Mengapa? Salah satunya Amerika adalah negara produsen. Amerika adalah negara penghasil. Amerika dari hulu sampai hilir produksinya made in America. Kemudian produk itu menguasai dunia. Kemudian efek dari kemakmuran tersebut, generasi mudanya, terutama sejak tahun 60-70-an, mulai ingin kemudahan dan kemewahan. Agak malas. Amerika bermain di pasar uang atau kertas di Wall Street. Itu cara mereka buat uang. Keuntungan dari kertas-kertas tadi bisa 10 bahkan 100 kali dari sektor realnya. Baik, kita jelaskan perlahan agar paham maksudnya. Keuntungan kertas hingga 10 kali dari sektor real atau sektor produksi itu bagaimana? Misalnya Anda adalah penghasil celana jeans di Amerika, benangnya dari lahan di Amerika, pemintal benang di Amerika, kainnya di Amerika, jahitannya di Amerika, produknya ke seluruh dunia. Nilai perusahaan Anda, katakanlah for the sake of discussion, $100 juta. Lalu Anda perlu $30 juta karena Anda mau ekspansi. Anda jual perusahaan Anda sahamnya 30% di Bursa New York. Anda dapat $30 juta. Saham tadi dibeli, katakanlah 10%-nya dibeli oleh Bill Gates. Lalu Bill Gates mau beli saham perusahaan lain lagi, katakanlah minuman ringan, cola. 10% saham jeans Anda oleh Bill Gates digadaikan dan dananya buat beli saham cola tadi. Katakanlah 10% lagi kepemilikan dia. Lalu perusahaan jeans Anda tadi mau akuisisi perusahaan cola tersebut untuk diversifikasi. Dijaminkanlah 50% saham jeans Anda buat akuisisi 51% saham cola. Terus saja begitu, minimum 10 kali. Maka itulah artinya kertas lebih dari 10 atau 100 kali putarannya daripada sektor real. Orang seperti Bill Gates-nya ribuan bahkan jutaan. Perusahaan seperti jeans yang Anda punya ada ratusan ribu terakumulasi hingga saat ini. Sejak tahun 70-an, Amerika rakyatnya dimanja dengan kecanggihan Wall Street bermain kertas-kertas tadi. Namun sejak tahun 1980-an, Amerika yang mulai tamak, kerakusannya, ingin kerja lebih mudah lagi. Mereka memindahkan produksinya ke negara yang lebih murah SDM-nya dan mendekati produksi bahan baku, terutama ke Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Yang mana Tiongkok memanfaatkan kekuatan rakyatnya dan tekanan politik pemerintahnya ke rakyatnya untuk memproduksi. Ingat ya, investasinya sektor produktif yang boleh dimasuki ke Tiongkok. Itu hebatnya Tiongkok. Tidak boleh masuk ke Tiongkok investasi asing itu di tambangnya Tiongkok. Mineral tambang adalah last resource. Itu aset vital. Tidak akan ada asing masuk ke Tiongkok atau ke Korea Selatan atau ke Taiwan yang boleh sentuh sumber alam mereka. Harus lokal pribumi atau negara mereka sendiri yang mengelolanya. Sektor produksi itu membuat tenaga kerja Tiongkok jadi terampil. Di kemudian hari, efeknya ke Amerika ternyata kelas menengah Amerika jadi mati, UKM-nya mati, kelas tengahnya mengecil, kelas atasnya meninggi, kelas bawahnya melebar. Seperti saat ini,
Made in Amerika sudah hampir tidak ada. Paling 10% produksinya dibanding 30 tahun yang lalu. Merek bisa saja merek Amerika seperti Levi's, Ralph Lauren, Polo, dan lain sebagainya. Namun made in-nya China. Jadi untuk Indonesia bagaimana? Indonesia harus punya made in Indonesia untuk barang consumable, pangan, farmasi, dari hulu sampai hilir buatan Indonesia. Sudah mulai ke Indonesia? Coba cek di label pakaian, sepatu, tas yang ada di pasar, di sosial media. Buatannya dan bahan bakunya dari mana? Masih asing. Bagaimana menurut sahabat generasi muda sekarang? Pemerintah itu sudah peduli atau tidak? Peace.